Assalamualaikum ya. Saya akan membahas tentang NPD dan anaknya ya. Saya akan bahas dari sumber-sumber yang telah saya kumpulkan. Terus saya juga dari pengalaman pribadi ya. Eh, Seorang tua NPD dia tidak akan pernah ya menyayangi anaknya, benar-benar menyayangi ya. eh untuk orang tua NPD, apakah dia masih punya rasa kepada anak? Mungkin ada sedikit banget ya, karena dimanapun ya, bagaimanapun orang tua ya tetap pasti punya perasaan ke anak. Tapi bedanya dengan orang tua NPD itu sedikit banget ya, sangat-sangat sedikit banget ya orang-orang tua NPD itu ya. Nah, apa saja yang dilakukan oleh orang tua NPD itu ya? Yang pertama itu NPD ya melihat anak sebagai lanjutan dirinya ya. Eh Sebagai regenerasinya selanjutnya. Terus anak ya akan dipakai menekan pasangan atau mantan pasangan. Nah itu juga aku pernah ngalami. Yang nomor satu juga, nomor dua juga ya. Terus ya, keputusan anak ya sering digunakan sebagai alat tawar menawar ya. Selalu itu debat ya, negosiasi kayak bisnis gitu ya. Tawar menawar terus ya, tawar menawar terus ya. Seorang NPD itu nggak mau kalah ya, dan terus eh, melawan ya, walaupun dia salah selalu melawan. Terus ya, apa namanya, cerita ya diputar balikan fakta ya atau playing victim supaya anak berpihak kepadanya, berpihak kepada salah satu kedua orang tua NPD ya. Terus ya, ibu ya atau bapaknya atau papahnya atau mamahnya ya digambarkan sebagai yang buruk ya atau nggak peduli kepada anak. Tuh ya, biasanya ya orang tua NPD selalu begitu. Saya juga pernah mengalami ya. Anak semakin dewasa akhirnya cerita ya, cerita kepada saya bahwa si ibu gini 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 kepada bapak. Dan aneh ya, dia seolah-olah di saat ngomong seperti itu nggak bisa apa ya, nggak bisa ya, nggak bisa apa ya namanya ya, orang-orang NPD itu nggak bisa jujur, terus nggak bisa apa, dan anehnya itu mulus banget rencananya. Saya setelah terjadi perceraian ya, itu baru tahu ya, itu dari anak ya, bahwa ibu A B C D melakukan A B C D ya, melakukan yang hal gila-gila. Terus gitu, saya baru setelah terjadi perceraian ya, itu yang terjadi. Anak cerita. Nah, dan saya ngomong sama anak, kenapa kamu tidak ikut ibumu, orang tua yang lain? Nah, jawaban anak saya nggak mau, karena eh, ibunya ya itu sangat-sangat buruk sekali ya. Anak saya juga bisa menilai, jadi dia lebih memilih ikut saya. Terus ya, anak ya waktu dulu ya, dia akan dipuji jika menuruti dan berhasil. Tetapi ingat ya, anak jika tidak berhasil, uh caci maki ya, dicaci maki ya, wes pokoknya dicaci maki hampir seminggu 2 minggu, hampir dicaci maki terus. Terus ya, anak sering diabaikan ya. Sering banget diabaikan ya, dimarahi apabila ya seorang anak membantah. Nah, sebenarnya anak bukan membantah ya. Anak itu menjelaskan atau membenarkan apa yang terjadi gitu loh. Apa yang dilihat, apa yang didengar, dia ceritakan pada orang tua NPD, dijelaskan. Tetapi faktanya tidak seperti itu ya. Faktanya anak dianggap pembangkang oleh orang tua NPD karena tidak mau menuruti keinginannya. Nah,
Terus ya efeknya ya, anak belajar bahwa kasih sayang itu perlu dibeli, atau kasih sayang atau sesuatu yang pengen dicapai, entah itu baik atau buruk ya, itu harus dibeli. Maksudnya dibeli itu harus cari validasi, validasi terus menerus ya, harus cari terus 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 validasi, validasi, validasi kayak gitu. Itu wow, pola asuh orang MPD itu wow banget. Tapi ya alhamdulillah ya, anak ya ikut saya, nggak mau ikut ibunya ya. Itu alhamdulillah banget ya. Tuhan atau Gusti Allah ya, itu masih eh baik ya sama saya. Terus ya, eh anak ya di kemudian hari itu bisa merasakan kecemasan ya. Ya, karena apa? Karena eh dulu waktu masih orang tua menjadi satu, pertengkaran terjadi, dia merasakan. Terus dia juga berpikir, apakah suatu saat nanti hidupku seperti bapak dan ibu? Nah, itu pernah terlontar di mulut anak saya ya. Bapak, apakah semua wanita seperti itu? Nah, aku menjawab sangat-sangat bingung sekali ya. Karena apa? Karena nggak semuanya seorang ibu itu seperti itu. Nah, ada juga ibu yang baik, ada juga bapak yang buruk, ada juga bapak yang baik. Tetapi trauma atau kecemasan yang dulu pasti akan kepikiran. Itulah orang tua NPD ya, sangat-sangat apa namanya ya, gila banget ya. Dan mencintai anak atau menyayangi anak memang ada, memang itu dari orang tua, ada hatinya, rasa kangen, rasa terus pengen bersama ada, tapi nggak setiap hari. Itu cuma di saat dia lagi kekosongan. Orang-orang NPD itu dia asal kangen gitu aja, punya perasaan iya, tapi sedikit banget ya, berapa persen lah itu. Itulah ya, apa namanya, orang tua NPD dan dampak dari anak.